Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah bersedia untuk bergabung pada Google Meet diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Nah, kegiatan ini saya lakukan untuk pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4. Karena lagi azan, kita skip sebentar ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu materinya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya. Jadi ini materi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nanti saya juga akan bagikan modul 1.4 budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian yang bersumber dari LMS. Nah, dalam modul 1.4 budaya positif, kita akan membahas tentang beberapa hal. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah materi pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Dalam teori kontrol, menurut William Glasser, kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi dalam kegiatan cobalah buka ini terdapat dua orang yang akan melakukan kegiatan. Misalnya A sebagai pengepal tangan. A ini membayangkan bahwa sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga sehingga perlu dijaga dengan sekuat tenaga. Kemudian yang kedua atau B sebagai orang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. B boleh melakukannya dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari A uang agar bersedia untuk membuka kepalan tangan. Nah, dalam teori kontrol ini, sama halnya dengan guru dan murid. Jadi, intinya nanti murid itu mau dikontrol ataupun tidak. Dalam sebuah peraturan, ketika seorang murid melanggar sesuatu, itu bukan karena peraturannya, tetapi karena dirinya tidak ingin dikontrol oleh sebuah peraturan. Kemudian berikutnya ada choice theory menurut William Glasser. Di sini terdapat 4 ilusi. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya adalah nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang nantinya diharapkan adalah yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, ketiga bergotong royong, keempat kebinekaan global, kelima bernalar kritis, dan enam kreatif. Nah, dalam disiplin positif, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian, itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, kedisiplinan itu pada dasarnya bersumber dari diri kita sendiri. Dan jika kita tidak disiplin, maka pemimpin atau penguasa itu wajib untuk mendisiplinkan kita sebagai bawahannya. Nah, kemudian
terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Dalam teori motivasi, Dian Bossan dalam bukunya Restructuring Post-School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu karena beberapa hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seringkali kita melakukan sesuatu itu karena kita tidak nyaman atau karena terdapat hukuman. Misal, datang tepat waktu agar tidak ditegur atasan, atau datang tepat waktu atau datang tidak terlambat agar tidak memperoleh teguran ataupun hukuman. Kemudian, kadang juga kita melakukan sesuatu itu karena ada imbal jasa atau penghargaan dari orang lain. Kemudian, kita mempercayai sesuatu. Kalau misalnya kita melakukan disiplin, maka orang akan menganggap kita bahwa orang yang memiliki integritas. Kemudian selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah perbedaan dari ketiga hal yang tadi disebutkan. Hukuman adalah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kemudian ada konsekuensi, akibat dari suatu perbuatan yang harus ditanggung seseorang atau pendirian yang bersifat positif maupun negatif. Selanjutnya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah tabel tentang hukuman dan konsekuensi. Terdapat beberapa tindakan guru. Nah, kita akan memilih apakah tindakan tersebut termasuk hukuman ataukah konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Ini adalah contoh hukuman. Hukuman biasa dilakukan dengan cara fisik ataupun verbal. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini merupakan contoh dari konsekuensi bahwa kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita buat. Saya lanjutkan. Berikut ini adalah materi tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang nantinya akan kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan kelas akan lebih baik jika menggunakan kalimat positif bukan dengan kalimat negatif. Misalnya, contoh untuk kalimat negatif, jangan membuang sampah sembarangan. Kita dapat mengubahnya menjadi kalimat positif. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Berikut ini adalah tabel tentang beberapa peraturan yang ada dalam keyakinan kelas, kemudian ada nilai kebajikan yang dituju. Pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kembalikan barang ke tempatnya, ini berarti nilai kebajikan yang dituju adalah rasa tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang akan dituju adalah disiplin. Saya lanjutkan. Berikut ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Salah satunya adalah pertama, bertahan hidup. Kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk menunjang kebutuhan hidup kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dalam hal ini, peserta didik membutuhkan pengakuan atas jati dirinya, ataupun pengakuan atas keberadaan dirinya. Dia akan cenderung memberikan atau menunjukkan eksistensinya. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini terdapat sesuatu
atau kompetensi yang dimiliki. Kemudian kesenangan berhubungan dengan hobi. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan artinya bebas melakukan sesuatu atau menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan apa yang mereka yakini. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian pernah melakukan kelima hal ini. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai penghukum, kita cenderung melakukan tindakan berupa hukuman fisik maupun verbal kepada peserta didik kita. Kemudian, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini juga seringkali kita lakukan. Kita membuat peserta didik merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Tetapi, dengan kalimat-kalimat yang halus, yang sopan, dan mudah diterima. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui tindakan persuasif atau mengajak murid. Posisi teman pada guru bisa menjadi baik ataupun tidak baik. Nah, baiknya adalah tercipta hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan hal yang tidak baik adalah jika murid merasa memiliki kedekatan sebagai teman pada gurunya, tetapi ketika mereka terlibat dalam suatu permasalahan kemudian kita tidak membela, mungkin saja murid ini akan memiliki atau merasa kecewa. Kemudian sebagai pemantau. Nah, sebagai seorang pemantau, guru sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Terkadang juga kita sebagai guru tidak mengalami kasus langsung, misal murid berbuat onar dengan kita. Tetapi dengan mendapatkan laporan dari teman lain atau rekan sejawat guru yang lain, kita dapat mempercayainya melalui catatan atau data yang diberikan oleh rekan sejawat guru. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi terakhir, posisi yang dianggap paling ideal. Jadi ketika kita melakukan kontrol sebagai manajer, kita akan melakukan segitiga institusi. Yang pertama, kita akan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya akan berikan contoh aksi nyata saya tentang kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan bersama peserta didik.